Selamat berjumpa. Dalam video ini saya akan bicara tentang visualisasi. Namun sebelumnya dengan video-video yang sudah saya buat atau mungkin yang nanti akan saya buat, kalau saya membuat perbandingan dengan the law of attraction, itu bukan berarti saya membandingkan. Kalau saya bicara tentang the law of attraction dan Kawruh Wisesa Jati, saya hanya akan menyampaikan tentang kemiripan dan perbedaan konsepnya. Jadi itu harus dipahami dulu. Saya tidak berusaha untuk mengatakan bahwa ini Kawruh Wisesa Jati itu lebih bagus atau lebih benar. Itu juga tidak, karena masing-masing punya konsep dan masing-masing punya teori, masing-masing punya metode, sehingga kembali ke kita, diri kita sendiri, mana yang cocok, mana yang bisa sesuai, terutama ya mana yang bisa memberikan manfaat kepada para praktisinya, kan seperti itu. Nah, visualisasi itu seperti apa? Kalau di Jawa, saya akan bahas di video ini. Untuk itu ikuti terus sampai video ini selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Visualisasi, atau kalau di Kawruh Wisesa Jati kita masukkan ke dalam kategori cipta ya, visual. Nah, kalau di Jawa itu bisa bermacam-macam untuk memvisualisasikan ya, memvisualisasikan kehendak, keinginan, tujuan, cita-cita atau harapan kita. Ada banyak, kalau di Jawa itu kan diwujudkan dengan simbol, jadi multidimensi, jadi bukan hanya sebuah foto, gambar. Ya kalau dulu kan nggak ada foto kan, zaman dulu, jadi makanya menggunakan simbol. Nah itu bisa masuk ke banyak unsur kehidupan ya, misalnya dalam berpakaian itu ada simbol atau visualisasi dari harapan. Misalnya di motif batik, ya kan? Motif batik itu kan ada sida luhur. Nah itu supaya nanti bisa mendapat kehidupan stratanya itu tinggi kan, luhur gitu. Kemudian atau sida mukti, mukti itu kan apa ya, kaya ya. Katakanlah begitu, mukti wibowo itu kan berkecukupan. Nah itu divisualkan dalam motif batik. Jadi bukan foto ya kalau sekarang kan foto naik mobil, punya rumah mewah, punya uang banyak dan sebagainya. Kalau zaman dulu visualnya itu ya kalau di pakaian dengan motif-motif itu. Nah ada lagi lewat makanan. Nah sebetulnya sajen atau sajen lah, katakanlah sajen itu kan sebetulnya simbol ya, visual dari doa dan harapan kita. Ada misalnya dengan kembang, itu artinya ada macam-macam artinya kan. Kembang kandil, kembang mawar, kembang kenongo itu bisa secara filosofinya dijelaskan sih itu simbol apa, itu simbol doa untuk apa. Sebetulnya kan kalau bicara tentang sajen itu sebetulnya sebuah permohonan, sebuah doa
hanya diwujudkan dalam bentuk makanan atau mungkin bahan-bahan makanan. Nah, doanya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kenapa ditaruh di pohon dan di sebagainya? Ya supaya itu tersampaikan di alam semesta. Nah, saya tidak akan bahas tentang apakah sajen ini sesat atau tidak, itu monggo dari pandangan masing-masing. Tapi konsepnya kalau kita melihat dari segi the law of attraction atau segi mikrokosmos, makrokosmos dan energi adalah seperti itu. Karena kalau di Kawruh Wisesa Jati pun kita tidak akan membahas tentang anasir, tentang roh, tentang lelembut, tentang yang lainnya, karena memang saya akan membawa sudut pandang orang itu untuk melihat dari sisi lain selain itu. Ini loh budaya Jawa itu kalau dilihat dari kacamata tentang energi, tentang the law of attraction. Baik, kembali ke topik, simbol tadi sudah ada makanan, pakaian, kemudian banyak macamnya ya wujud ya. Nah, ada juga perilaku, ada perbuatan. Nah, perbuatan ini yang disebut dengan laku, tirakat dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu ya? Supaya tetap fokus ke tujuan. Kalau kita wujudkan di makanan, di pakaian misalnya, nah ketika kita menggunakan pakaian tersebut itu kan seperti kita sedang memanjatkan doa dan harapan melalui pakaian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kita supaya akan tujuan dan harapan kita, sehingga kita akan terjaga untuk berbuat, bertindak, berperilaku yang menyimpang dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Sama kan sebetulnya. Jadi hanya untuk membuat fokus. Demikian juga dengan laku kan. Laku nanti akan saya bahas di episode yang lain tentang laku dan tirakat. Tapi intinya adalah supaya tetap membuat fokus. Artinya apa? Cipta, rasa, karsonya itu tetap terjaga untuk satu tujuan. Ya, tujuan orang macam-macam, ada yang duniawi, ada yang spiritual kan. Nah, itu beda lagi. Jadi demikian visual atau visualisasi. Jadi bisa dalam berbagai macam wujud atau simbol. Kadang-kadang kita menerima makanan untuk peringatan kematian, itu ada apem. Nah, itu maksudnya dari yang memberi itu, kalau dulu loh ya. Kalau zaman dulu itu kan kita cuma diingatkan, apem itu kan simbol dari apuro atau maaf ya. Itu cuma diingatkan bahwa untuk memohonkan atau yang pertama mungkin kan untuk memohonkan maaf kepada kita atas kesalahan orang yang meninggal. Yang kedua, mengingatkan kita untuk mendoakan pada Tuhan supaya kesalahan atau apapun dosa yang dulu diperbuat semasa hidupnya bisa diampuni Tuhan kan. Jadi artinya ya itu minta maaf ke kita dan minta kita untuk mendoakan supaya mendapatkan ampunan dari Tuhan. Kan seperti itu kalau dilihat dari kacamata simbol visual dari sebuah makanan kan. Ada banyak sebetulnya laku ya. Kadang-kadang memang kalau dinalar itu enggak masuk logika, tapi ya itu namanya simbol. Jadi ya yang penting kan tujuan dalam hatinya untuk apa. Nah, ini yang susah untuk orang yang tidak mengenal dan tidak memahami tentang simbol dalam budaya. Jadi macam itu. Nah, kembali ke visualisasi. Visualisasi dalam meditasi itu
seperti apa ya? Kalau kita balik ke meditasi, kalau saya dalam Kawruh Wisesa Jati adalah visual itu ya yang bisa menggambarkan, yang bisa menyatukan antara cipta, rasa, dan karsa. Karena kuncinya memang ini untuk mewujudkan impian. Jadi misalnya dalam the law of attraction kan banyak orang pengen katakanlah pengen kaya, pengen apa, pengen punya banyak uang, pengen kaya lah dengan membayangkan uang banyak atau mobil mewah. Tapi kalau gambar-gambar itu tidak menyentuh ke rasa kita, ya kalau kita belum pernah punya uang yang dalam foto kan banyak orang pasang foto uangnya bertumpuk-tumpuk, itu hanya gambar, tidak menyentuh rasa kita. Itu paling tidak nek punya uang itu rasanya seperti apa sih, itu kita belum pernah ngalami, belum pernah merasakan, ya belum bisa menyentuh ke rasa kita. Atau minimal harusnya kalau kita belum mengalami, bagaimana ya rasa kita itu harus menyentuh gimana sih keinginan kita untuk memiliki yang ada di gambar tersebut. Bisa mobil, rumah mewah dan sebagainya, itu kan belum dimiliki. Nah, kalau belum pernah memiliki, gimana bisa merasakan, gimana bisa menyentuh rasa kita, rasanya punya itu seperti apa kan, gitu. Nah, itu bisa kita terjemahkan dengan macam-macam rasanya kan. Kalau saya punya itu, wah rasanya, nah itu yang akan nanti mendorong diri kita. Jadi kalau rasanya itu sampai benar-benar dirasakan, bisa menyentuh ke rasa yang terdalam itu kan, wah saya pengen banget memiliki mendapatkannya, atau saya akan bahagia banget. Nah itu rasanya akan sampai. Nah ciptanya sudah ada tadi, fotonya yang dipasang, kemudian keinginan yang kuat itu atau karsonya itu akan menyatu, ya nanti akan dibawa atau terprogram untuk mewujudkannya. Nah terprogram ini kan bisa dari akan membawa perilaku kita untuk berusaha mewujudkannya. Kemudian di satu sisi lagi, alam semesta itu akan terkondisi untuk membawa kita ke sana. Jadi visualisasi atau cipta itu harus yang bisa menyentuh perasaan, emosi atau rasa kita, dan keinginan atau keinginan, yaitu karso itu bisa dari nafsu atau emosi juga sih, cuma itu sebuah keinginan yang kuat untuk menuju atau untuk mewujudkan visual itu. Jadi ya idealnya kalau di dalam Kawruh Wisesa Jati, ya idealnya seperti itu, membuat visual itu harus benar-benar bisa menyentuh rasa terdalam kita, yang nanti akan menggerakkan diri kita untuk meraihnya, yang akan menggerakkan semesta untuk membawa kita ke sana. Nah visualisasi kalau di Kawruh Wisesa Jati bisa saja dengan simbol sih. Jadi kalau misalnya orang katakanlah kalau ini kita ingin mencapai kekayaan, ya mungkin bisa saja disimbolkan dengan bukan dengan mobil, rumah atau uang yang banyak, tapi simbol mungkin benda
atau orang yang kaya dan sebagainya, kita membayangkan seperti itu, memvisualkan itu. Yang penting kan di dalam rasa kita. Sebenarnya kita melihat itu seperti apa, rasa yang kita dapatkan itu apa. Itu akan lebih efektif daripada kita membuat visual itu yang tidak bisa kita rasakan, meskipun itu visual yang nyata. Kita pengen rumah, kita benar-benar pasang gambar rumah yang kita inginkan, tapi tidak menyentuh rasa kita, tidak menyentuh keinginan kita, tidak menyentuh emosi kita, ya itu hasilnya akan berbeda. Demikian tentang visualisasi. Anda bisa pergunakan mana yang cocok bagi Anda. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.